Kembali Anda di Breaking News TV One bersama saya Kamarati Kusuma dan kita juga akan membahas bagaimana saat ini proses vaksinasi yang kedua dilakukan di Istana Negara dan kita juga masih terhubung dengan Bapak Windu Purnomo selaku epidemiolog. Pak Windu masih bersama kami Pak Windu? Mbak Ratih. Ya, Pak Windu berbicara ini memang kan kita tahu bahwa pemerintah menargetkan 15 bulan akan selesai untuk proses vaksinasi di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa goal dari vaksinasi ini adalah mencapai herd immunity 70% dari total penduduk Indonesia. Dari Pak Windu, catatan terpenting, proses ini masih akan terus berlangsung sampai 15 ke depan. Apa yang perlu diperhatikan agar memang goal ini bisa tercapai nantinya, Pak? Ya, jadi herd immunity ini pengaruhnya banyak faktor ya. Yang penting adalah tadi ya yang sudah kita bicarakan adalah satu, ketersediaan vaksin. Ya, itu harus terjamin memang untuk mencapai itu. Ya, kemudian SDM, ya toh? Kemudian menyangkut kepatuhan. Kan begini. Jadi misalnya contoh saja ya di dalam penyuntikan dalam 2 dosis ini. Itu kalau valid dosisnya atau dosis validnya tidak tercapai dan alhamdulillah sehat. Setelah penyuntikan pertama bagaimana, apakah ada efek samping yang dirasakan, Pak? Rasanya jadi pengen makan banyak, Dok. Oh iya. Tapi tidak ada yang serius tentunya. Tidak ada serius, Dok. Oke, baik. Pak, boleh dijelaskan kenapa nih kita melaksanakan acara pemberian vaksin dosis kedua untuk Presiden dan para tokoh pada hari ini? Memang ini menunjukkan bahwa proses vaksinasi sudah selesai untuk batch yang pertama ini. Dan bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh memotivasi seluruh tenaga kerja kesehatan di seluruh Indonesia agar mereka juga cepat yang belum suntikan pertama mengejar suntikan pertama dan yang sudah disuntik pertama juga bisa segera menyelesaikan suntikan kedua. Karena kita juga ingat sesudah suntikan kedua masih butuh waktu ya supaya antibodinya itu terbentuk, mungkin 2 minggu atau 3 minggu, dan sesudah itu insya Allah resiko kita untuk tertular bisa lebih kecil. Jadi mereka bisa bekerja lebih tenang lah teman-teman tenaga kesehatan ini. Betul, karena resiko tinggi ya Pak? Iya, betul. Pak, terakhir terkait penanganan COVID-19 sendiri, secara umum apakah ada update yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak? Memang kemarin angkanya menembus angka 1 juta. Jadi saya sampaikan ada 2 momen penting yang kita harus tarik dari angka ini. Yang pertama terus terang momen di mana kita berduka. Ya. Saya dengar juga sudah lebih dari 600 tenaga kesehatan yang meninggal. Dan saya yakin banyak teman-teman kita juga yang kita kenal yang sudah meninggal. Itu yang kita harus menjadikan refleksi lah. Momen ini bahwa memang vaksin ini ada, virusnya ada, pandemi ada, dan serius, ini merupakan hal yang serius. Tapi momen kedua yang lebih penting buat saya adalah saya harus mengajak nih teman-teman sekalian, itu tenaga kesehatan yang sudah 600 yang wafat, itu jangan sampai mereka wafat sia-sia. Ya. Kita harus memastikan agar perjuangan mereka itu bisa kita teruskan. Dan kita harus terusnya kerjanya jauh lebih keras lagi, ya, sangat keras untuk bisa memastikan ini nurun. Dan saya pesan 2 hal yang perlu ya. Yang pertama itu tadi protokol kesehatan 3M itu harus seluruh rakyat bergerak bersama-sama. Nggak mungkin kita sendiri bisa. Ya. Yang kedua dari sisi Kementerian Kesehatan saya akan memastikan bahwa proses testing, tracing sama isolasi treatmentnya itu akan mati-matian kita kejar secepat-cepatnya dan seluas-luasnya. Nah 2 hal itu saya rasa untuk momen bekerja keras, sangat keras dan ekstra keras dalam hal mematuhi protokol kesehatan yang 3M dan juga dari sisi Kementerian Kesehatan mengkoordinasikan agar programnya 3T-nya itu bisa berjalan dengan lebih cepat lagi, itu yang harus kita lakukan bersama. Baik, terima kasih, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Pak Budi ya. Terima kasih juga Dok ya, salam sehat. Salam sehat. Baik, saat ini proses vaksinasi suntikan kedua masih terus dilangsungkan. Tadi kita juga sudah menyaksikan Bapak Presiden Joko Widodo, kemudian juga beberapa pejabat negeri ini. Kabarnya untuk hari ini, selain Bapak Presiden Joko Widodo,
beberapa tokoh dan juga pejabat seperti Ketua Umum PBID Daeng M. Fakih, kemudian ada juga Sekjen MUI Amir Syah Tambunan, Kiai Ismuddin dari PBNU, kemudian Panglima TNI Hadi Cahyanto dan juga Kapolri Jenderal Idam Aziz yang kabarnya juga akan melakukan suntikan kedua pada hari ini. Tadi kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang menyatakan bahwa ada dua momen penting yang menjadi perhatian untuk kita bersama, di mana data pasien positif COVID-19 yang diakumulasikan dari kasus pertama di Maret 2020 sampai dengan kemarin sudah mencapai 1 juta yang terkonfirmasi positif, di mana ini juga kurang lebih selama 1 tahun sudah menelan korban meninggal dunia, bahkan juga untuk tenaga kesehatan mencapai 600 lebih. Kita masih akan terus menyaksikan bagaimana proses suntikan vaksin kedua yang saat ini sedang berlangsung, tapi saya akan kembali ke Pak Windu, mendengarkan sedikit tadi pernyataan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin. Pak Windu, kembali lagi Pak, apa yang masih harus menjadi perhatian? Jangan sampai tadi Pak Menteri mengatakan bahwa sia-sia sudah nyawa 600 tenaga kesehatan, 600 lebih yang sudah berjuang begitu membantu kita menekan COVID-19 di wilayah Indonesia. Apa yang paling penting Pak yang tadi sempat terputus yang Anda sampaikan? Pak Windu? Ya, Pak Windu masih mendengar suara kami Pak? Ya. Yang dirasakan kan sejak suntikan vaksinasi pertama? Cuman ngantuk dikit sama udah sih, kalau saya sih ngerasain ngantuk sama pegel aja sih dok. Dokter Raisa nggak ada yang gimana-gimana. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah Sehat sih, terus ya. alhamdulillah. Jadi biar pada orang-orang biar pada nggak usah takut, dan juga ya kita kan udah vaksin dan alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan semuanya juga pada nggak usah takut lagi, karena ya ini kan vaksin salah satu senjata kita juga untuk bisa kita kuat dan bisa sehat. Benar. Ada pesan-pesan nih buat teman-teman semuanya? Ya, buat pesan-pesan untuk semuanya, ayo semuanya jangan takut vaksin, semuanya tetap semangat, karena Pak Presiden aja udah vaksin, kita semua juga percaya sama pemerintah, karena pemerintah akan lakukan yang terbaik. Itu aja. Baik, sehat selalu ya Raffi. Terima kasih dokter. Ya, Sehat sukses selalu. Siap. Baik, itu salah satu public figure yang juga melakukan suntik kedua pada hari ini. Kita akan kembali berbincang dengan Pak Windu. Pak Windu masih bersama kami, Pak Windu. Ya, boleh dilanjutkan kembali Pak Windu tadi yang sempat terputus, poin terpenting dari Anda dari proses vaksinasi ini? Ya, jadi begini. Jadi herd immunity ya itu tergantung dari banyak faktor. Ya. Faktor pertama adalah efikasi. Makin tinggi efikasi, maka herd immunity akan mudah tercapai ya dengan populasi yang disuntik tidak terlalu besar gitu. Jadi makin kecil proporsi populasi yang perlu divaksin ya, divaksinasi. Kalau efikasinya makin rendah, tentu harus makin banyak yang divaksinasi. Kemudian yang kedua adalah tentang tadi ya, valid dose, dosis valid. Ya, dosis valid itu harus tercapai. Yaitu artinya apa? Kalau vaksinasi diberikan dalam 2 dosis, ya, dosis pertama dan kedua, jarak antara dosis pertama dan kedua tidak boleh tidak dipatuhi. Ya, jadi betul-betul kalau 2 minggu, memang tidak harus persis harinya ya, bisa aja lebih cepat sehari. Kemudian lebih lambat sehari nggak apa-apa lah. Tetapi tidak bisa misalnya seminggu lebih cepat gitu, atau seminggu lebih lambat, ya, atau bahkan bisa lambat sampai berbulan-bulan misalnya. Nah, jadi artinya harus dipatuhi, ya, dan juga harus dilaksanakan dosis kedua itu, supaya mencapai titer antibodi yang cukup untuk melindungi tubuh dari penyakit. Kemudian yang ketiga adalah menyangkut ini tadi, terutama yang harus hati-hati adalah kemungkinan ada virus-virus hasil mutasi ya, yang daya penularnya jauh lebih tinggi daripada yang sekarang. Karena makin tinggi tingkat penularan dari virus yang bersangkutan ya, jadi kan ada virus-virus hasil mutasi misalnya seperti yang di Inggris, itu 70% lebih menular katanya. Itu berarti herd immunity tidak akan tercapai dalam misalnya kan kita sudah menentukan 70% gitu ya, 70%, dan memang itu sudah dari perhitungan bahwa
RO ya. Jadi ada istilah namanya RO. RO itu adalah bilangan reproduksi dasar ya, dari COVID-19 itu sekitar 3,3 sampai 3,8 ya. Nah, itu herd immunity yang dicapai adalah kalau kita bisa mengimunisasi atau memvaksinasi 70% dari jumlah penduduk. Baik. Tetapi kalau 70% lebih menular misalnya, masuk ke Indonesia misalnya, maka berarti R0-nya menjadi tinggi ya, menjadi 70% lebih tinggi daripada yang 3,8 tadi. Apa yang terjadi? Herd immunity akan makin sulit dicapai karena membutuhkan populasi yang lebih besar, anggota populasi yang lebih besar untuk divaksinasi. Jadi tidak cukup lagi 70%, tapi mungkin 80% atau lebih. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan. Makanya kita harus jaga, jangan sampai kita kemasukan ya virus hasil mutasi yang daya penularannya lebih tinggi. Baik, Pak Windu. Tetapi yang kita tidak bisa hindari adalah kalau mutasi itu terjadi di dalam negeri. Nah, itu yang kita tidak tahu karena itu tidak bisa diprediksi. Itu yang mengkhawatirkan ya. Pak Windu tadi menyatakan ada beberapa poin ya. Sebelum kita masuk ke poin-poin lainnya, mungkin nanti kita bisa menjabarkan begitu mengenai efikasi dari vaksin sendiri, kemudian dosis dari vaksin sendiri, dan juga mutasi virus. Pak Windu, kalau melihat efikasi dari vaksin ini kan berbeda-beda. Kita tahu produsen yang digunakan Indonesia untuk vaksin tidak hanya satu dari Sinovac saja, tapi nantinya akan 6 sampai dengan 7 begitu ya Pak, kalau tidak salah. Lantas, apakah juga akan mempengaruhi goal herd immunity yang akan dicapai kalau melihat efikasi vaksin ini berbeda-beda juga yang kita gunakan? Misalnya saya menggunakan nantinya vaksin yang ternyata efikasinya hanya sekitar 60%. Sedangkan Pak Windu menggunakan vaksin yang efikasinya bisa mencapai 80%. Apakah goal itu nantinya bisa tercapai? Kalau hitung-hitungan dari Pak Windu bagaimana Pak? Jadi begini prinsipnya. Kan perhitungan herd immunity 70% dari jumlah penduduk itu, dari populasi itu harus divaksinasi, itu kan dari perhitungan di mana efikasinya dianggap ya, diasumsikan mendekati 100% gitu ya. Jadi tapi kan kita ini nanti dari SK Menteri Kesehatan ya di bulan Desember itu kan nanti kita juga akan masuk berbagai macam vaksin ya, yang efikasinya berbeda-beda dan ada yang lebih tinggi daripada yang sekarang misalnya. Nah, itu bagus itu sebetulnya ya, karena sekali lagi yang saya sampaikan tadi, efikasi makin kecil gitu ya, itu akan meningkatkan jumlah orang yang harus divaksinasi untuk mencapai herd immunity. Nah, cuma begini, sekali lagi saya mengatakan kita jangan terlalu memburu herd immunity ya. Kenapa? Herd immunity itu baru tercapai setelah sekitar lebih dari setahun lah tadi ya, kalau semua sudah tervaksinasi. Targetnya 15 bulan ya pemerintah ya Pak ya. Nah, jadi yang paling penting tetap yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau kita mau mengendalikan pandemi secepat mungkin, tidak menunggu setahun atau bahkan 1,5 tahun, maka yang paling penting pemerintah melakukan tadi tugasnya, tanggung jawabnya tadi saya sampaikan oleh Bapak Menkes ya, yaitu testing dan tracing yang semasif mungkin, yang jauh lebih masif dari sekarang, yang sekarang tidak adekuat. Nah, masyarakat yang harus dipegang adalah protokol kesehatan 100%, dan itu harus menjadi gerakan masyarakat ya. Kalau selama masyarakat tidak patuh seperti sekarang yang malah kendor ya, malah menurun, bahkan hasil monitoring dari Satgas Pusat mengatakan tinggal 50% saja yang patuh. Ini kan berbahaya gitu. Baik. Masa kita nunggu sampai 1,5 tahun? Ya, berarti selama proses dari vaksinasi masih akan terus dilakukan dan target pemerintah ini mencapai 15 bulan, harapannya masyarakat juga tetap mengedepankan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan, jangan sampai kendur, di mana pemerintah juga menjalankan dari 3T ya, tracing, testing dan juga treatment, sedangkan masyarakat melakukan tanggung jawabnya, yakni 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan. Baik, terima kasih banyak Bapak Windu Purnomo, epidemiolog dari Universitas Airlangga. Bapak tetap jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum. Salam sehat.